Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wa tuqa wal wafa wa ba'd. Saudara-saudara pemirsa Banjar TV dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, guru sekumpul adalah seorang yang arif rabbani, alim somadani, dan abil badali. Dia merupakan guru spiritual dan orang yang mencintainya tak pernah berhenti untuk mencintainya. Dan sehingga di haulnya yang ke-15 ini begitu banyak orang ingin memperingati, ingin bergabung, ingin menjadi bagian dari haul guru sekumpul yang ke-15. Saudara-saudara sekalian, guru sekumpul begitu banyak menguasai ilmu-ilmu, dan tidak hanya ilmu zahir tapi ilmu batin. Ketika beliau mempelajari ilmu zahir, mengajarkan ilmu zahir, tapi selalu dikaitkan dengan ilmu batin. Dan ilmu yang beliau kuasai diantaranya adalah ilmu Quran, bahkan hafiz Quran. Dan beliau menguasai sejumlah ilmu-ilmu alam. Diantaranya adalah tafsir Quran, kemudian tafsir Quran, tafsir Jalalain yang beliau kuasai, kemudian kitab Bajuri misalnya. Dan beliau kemudian dikenal dengan ilmunya tabahuru fil ulum, artinya ilmunya sangat luas. Itulah kelebihan guru kita. Dan ini memang terjadi karena apa? Karena beliau gurunya begitu banyak. Selain di pesantren Darussalam, tapi guru-gurunya yang tabarukan itu banyak, sekitar 200 lebih guru-guru yang tabarukan dalam risalah Bughyatul Muhibbin ini. Dan menurut guru ulun, dia disenangi oleh para guru-gurunya. Tidak hanya guru yang nyata, tetapi guru-gurunya yang jauh-jauh itu datang mengajarkan ilmu batin langsung kepada beliau. Saudara-saudara sekalian, lalu apa sebenarnya keistimewaan dari guru sekumpul ini yang muraqabahnya, musyahadahnya luar biasa? Yang pertama, sifat yang dimiliki oleh guru sekumpul adalah sabar dan pemurah. Beliau sabar dan pemurah. Yang pertama, sabar, pemurah. Sabar ketika beliau diuji pada masa susahnya. Bayangkan saudara-saudara sekalian, di rumahnya begitu hujan bocor, di situ bocor, di sana bocor, di sini bocor. Ada satu sudut yang tidak bocor, di situ keluarganya berteduh. Ketika tak ada uang, dia cuma makan satu bungkus makanan dibagi orang berempat, dan bahkan dia makan kedebong pisang. Inilah masa-masa sulit daripada guru kita sekumpul. Tapi masa sulitnya tidak menyurutkan dia untuk senantiasa untuk menuntut ilmu, untuk menjadi orang yang pemurah. Ketika belajar dengan guru-gurunya, dia sedang bersedekah. Dia bawa minyak tanah untuk disedekahkan kepada gurunya. Maknanya apa? Kalau kita ingin barakah ilmu, yakni jangan pernah pelit dengan orang yang pernah mengajari kalian. Sehuruf alif saja ketika dia menjadi guru kalian, maka bersedekahlah kepada guru-guru kalian. Inilah yang dipraktekkan oleh guru sekumpul, sehingga dia menjadi orang yang besar. Urutan bersedekah itu yang paling rendah adalah kepada orang yang sehat. Naik lagi kepada orang yang cacat.
naik lagi kepada kerabat-kerabat kita, naik lagi kepada orang tua kita, dan yang tertinggi kepada guru-guru kita. Saudara-saudara sekalian pemirsa, apa sifat yang lain? Beliau adalah hilm, yakni kasih sayang kepada makhluknya. Selanjutnya apa? Beliau yakni senantiasa berikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau senantiasa juga memiliki sifat yang pengasih terhadap sesama. Idfa' billati hiya ahsan, kepada musuhnya sekalipun. Nah, kepada musuhnya dia balas dengan kebaikan. Kepada orang yang dengki kepadanya, dia balas dengan doa. Itulah guru kita, guru sekumpul. Selain itu apa tabiat beliau? Tabiat beliau adalah khumul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiyah yang dimiliki oleh beliau, kelebihan-kelebihan beliau. Selain itu apa tabiat yang bisa kita tiru dari beliau? Yang bisa kita tiru dari beliau ini tiada lain adalah kegigihan beliau untuk senantiasa menuntut ilmu, hormat kepada gurunya, dan berhimmah, hormat berbakti kepada orang tuanya. Inilah keunggulan yang dimiliki oleh guru kita sekumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah." Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada setiap umat ala ra'si kulli mi'ati sanah. Setiap 100 tahun itu ada seorang yang muncul menjadi orang yang gemar menyebarkan pembaharu agama kita Islam. May yujaddidu laha amra diniha. Nah, guru sekumpul ini menurut beliau akan datang nanti, mungkin pengganti beliau bisa 100 atau 200 tahun, yang mampu mengumpulkan jamaah yang begitu besar, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kenapa begitu? Karena karomahnya itu muncul sepeninggal beliau. Tidak hanya sepeninggal beliau, tapi dibuktikan ketika beliau memberikan pengajian yang luar biasa kepada jamaahnya. Setiap minggu diajarkan jamaah umat Islam tentang perbaikan rohani. Saudara-saudara sekalian, mari kita pelajari kehidupan, kita tiru, kita taladani yang baik dari guru kita, guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, sehingga kita mendapatkan barakah, sehingga kehidupan kita senantiasa melahirkan anak-anak yang soleh, yang soleh-solehah. Yang penting adalah ajarkan anak-anak kita untuk gemar menuntut ilmu. Guru sekumpul mondok di pesantren Darussalam. Kalau kita punya anak, maka arahkan dengan pendidikan agama agar dia menjadi orang yang membela agama kita, menyebarkan agama Islam, membimbing rohani umat Islam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.